Sebetulnya ketika kita mendengar kata merantau, seringkali kata yang pertama terlintas adalah mandiri gitu ya. Tapi sejujurnya pengalaman saya yang sudah kurang lebih 10 tahun merantau ini, bukan kata mandirinya dulu yang saya rasakan, tapi perasaan-perasaan lain tentunya. Seperti perasaan kesepian, perasaan bingung, dan bahkan mungkin perasaan kita kehilangan arah gitu. Mahasiswa merasa seringkali ketika jauh dari orang tua dan disekolahkan jauh oleh orang tuanya, baik itu di beda kota, beda pulau, seringkali merasa jadi beban, menjadikan ekspektasi keluarga itu jadinya beban. Mereka tidak dibekali dengan cara memanajemen keuangan dengan baik. Pada saat dia hidup sendiri, seringkali mahasiswa itu bingung cara mengelola keuangan, padahal dari keuangan itu kita bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Karena homesick ini muncul karena loss of familiarity dan emotional anchor. Jadi kadang secara psikologis otak kita itu butuh rasa aman. Jadi ketika kita sering melakukan aktivitas atau rutinitas yang familiar kita lakukan, kemudian ketika kita merantau, hal tersebut hilang. Nah, di sini kadang otak kita mencari rasa aman dari hal tersebut. Merantau itu nggak selamanya indah dan nggak selalu indah, gitu ya. Kadangkala kita merasakan kesedihan, kesepian, rasa bingung, dan itu semua adalah hal yang normal. Itu bagian dari proses. Itu bagian dari proses untuk kita bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penonton setia Univ Umi Official. Selamat datang di podcast kami kali ini, yaitu Ruang Bincang Kampus. Sebuah podcast yang bakal ngebahas mengenai hal-hal yang sering terjadi di dunia perkuliahan. Dan pastinya relate banget nih sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Di podcast kali ini akan dibahas tema yang dekat sekali dengan mahasiswa yang berjudul Curhatan Mahasiswa Rantau, antara mandiri dan homesick. Menjadi mahasiswa rantau itu sering dianggap sebagai proses atau langkah menuju mandiri. Namun di balik semua itu ada banyak sekali hal atau tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa rantau. Mulai dari beradaptasi dengan lingkungan baru, mengatur kehidupan sendiri, serta merasakan rasa rindu yang amat dalam terhadap rumah dan keluarga. Nah, di episode kali ini akan dibahas fokus terhadap cara agar mahasiswa rantau bisa tetap mandiri tanpa mengorbankan kesehatan mentalnya. Nah, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Nur Asipa, biasa dipanggil Cindy ataupun Cin. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu dosen kebidanan dari Universitas Umi Bogor, yaitu Ibu Wastuwidya. Kita sambut Ibu Wastuwidya. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cindy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Bu, ngomongin soal mahasiswa rantau nih, pasti identik sekali ya dengan kata mandiri. Harus ngurus semuanya sendiri, mulai dari makan, keuangan, bahkan manajemen waktu. Tapi kadang-kadang di sela-sela waktu ada rasa homesick yang tiba-tiba muncul, apalagi di saat kita lagi banyak tugas, lagi kegiatan mahasiswa yang sangat padat sekali, apalagi lagi capek. Nah, sepengalaman Ibu nih, kenapa sih menjadi mahasiswa rantau itu sering dianggap sebagai proses menuju mandiri? Iya, sebetulnya ketika kita mendengar kata merantau, seringkali kata yang pertama terlintas adalah mandiri gitu ya. Tapi sejujurnya pengalaman saya yang sudah kurang lebih 10 tahun merantau ini, bukan kata mandirinya dulu yang saya rasakan, tapi perasaan-perasaan lain tentunya. Seperti perasaan kesepian, perasaan bingung, dan bahkan mungkin perasaan kita kehilangan arah gitu ya. Tapi it's normally. Ini adalah hal yang sangat-sangat normal ya dialami bagi semua perantau. Karena merantau itu bukan hanya pindah tempat tinggal, tapi pindah tempat hidup. Ketika merantau, mahasiswa merasa meninggalkan orang tua,
jauh dari rumah, jauh dari keluarga gitu. Tapi sebetulnya lebih kompleks dan lebih jauh dari itu. Ketika kita merantau, perasaan-perasaan itu harus kita pahami. Karena dari situ kita sering belajar bagaimana caranya kita mengurus diri sendiri, belajar bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah kita sendiri, belajar bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita sendiri, dan mungkin yang paling penting itu adalah belajar berdamai dengan rasa sepi gitu ya. Betul sekali, Bu. Iya, kadang mahasiswa merantau merasa sudah cukup siap secara fisik, tapi ternyata memang tidak cukup siap secara emosional. Emosional. Ya. Gitu. Nah, Ibu berarti merantau itu benar-benar mengajarkan mahasiswa untuk belajar mandiri ya, karena harus ngurus semuanya sendiri yang biasanya disiapkan oleh orang tua, dan kemudian pada saat merantau kita harus menyiapkan dan memanage itu sendiri. Nah, ngomongin merantau itu kan pasti identik sekali dengan tantangan, nah Bu. Kira-kira tantangan apa saja sih Bu yang dihadapi mahasiswa saat mulai merantau untuk kuliah? Iya, banyak sekali tantangan pastinya ya yang dialami oleh perantau atau apalagi mahasiswa yang merantau jauh gitu. Yang paling utama mungkin adalah tantangan akademik dan ekspektasi keluarga gitu ya. Jadi mahasiswa merasa seringkali ketika jauh dari orang tua dan disekolahkan jauh oleh orang tuanya, baik itu di beda kota, beda pulau, seringkali merasa jadi beban, menjadikan ekspektasi keluarga itu jadinya beban. Orang tua berharap pastinya anaknya bisa mendapatkan gelar, bisa mendapatkan nilai yang baik, IPK yang baik, dapat pekerjaan yang baik. Nah, tentunya akan menjadi tekanan awal bagi mahasiswa itu sendiri. Padahal itu bisa disiasati dengan cara berproses dengan baik setiap harinya, setiap pendidikan yang dilewati, sehingga ekspektasi itu tidak selalu menghantui dan menjadi beban. Gitu. Kadang memang ekspektasi ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Betul. Tapi kita tidak perlu fokus ke ekspektasi itu. Tapi kita fokus ke bagaimana proses kita menuju ya supaya ekspektasi itu bisa terjawab atau bisa tersampaikan dengan baik gitu. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut nih Bu, gimana sih cara kita menghadapi atau memanage tantangan yang datang di awal-awal perkuliahan itu Bu? Iya, memanage gitu ya. Tadi selain tantangan akademik, tentunya Sin ada lagi tantangan non akademiknya gitu kan. Tantangan non akademiknya bisa terjadi ketika mahasiswa mengalami tekanan finansial ya. Tantangan finansial ini seringkali dialami oleh banyak kalangan, apalagi mahasiswa khususnya. Ketika memang mahasiswa kita tahu dapat uang saku dari orang tua, bisa mingguan, bisa bulanan gitu ya. Sehingga ketika mereka tidak dibekali dengan cara memanajemen keuangan dengan baik, pada saat dia hidup sendiri, seringkali mahasiswa itu bingung cara mengelola keuangan. Padahal dari keuangan itu kita bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Nah, dari tantangan keuangan ini, walaupun sering dianggap sepele, saya lihat ya, tapi ini menjadi hal yang krusial ketika kita hidup mandiri, ketika kita hidup sendiri. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan dari tantangan ini sebetulnya bagaimana cara kita bisa memanajemen keuangan, memanajemen waktu, ya, dan memanajemen diri kita sendiri. Selain tantangan finansial, tentunya tantangan secara sosial ya dan culture shock itu tadi tentunya pasti akan selalu ada gitu ya, dimana ketika kita merantau jauh dari daerah kita tentunya ya, beda pulau misalkan, beda kota. Nah, dari tantangan kebudayaan, bahasa, beragam makanan ini tentunya harus kita hadapi gitu ya. Tentunya di sini bagaimana mahasiswa bisa beradaptasi dengan hal tersebut gitu. Oh, jadi ada banyak sekali tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh mahasiswa ya Bu. Tapi bagaimana cara kita menghadapi semua itu yang paling penting. Nah, Ibu, dari tekanan-tekanan tadi, apa sih yang tanda-tanda yang sering ditimbulkan oleh mahasiswa saat mulai tidak baik-baik saja? Iya, jadi seringkali ketika mahasiswa merantau, hal yang dirasakan tapi tidak diakui mungkin ya, itu perasaan-perasaan secara psikologis tentunya, perasaan kesepian dan sendirian,
perasaan menarik diri dari sosial, demotivasi atau kehilangan motivasi dan minat, mungkin sampai juga mempengaruhi kehidupan dari pola tidur dan overthinking serta anxiety ini seringkali dialami mahasiswa gitu. Nah, tapi di sini saya mungkin bisa berbicara dari dua POV gitu ya, POV sebagai mahasiswa dulunya dan POV sebagai dosen saat ini. Ketika saya melihat teman saya menarik diri yang awalnya seringkali hadir, ceria dan lain sebagainya tiba-tiba menghilang, kemudian apalagi tiba-tiba dia tidak merasa cemas gitu ya, mungkin merasa cemas dan overthinking. Nah, mungkin peran saya, mungkin Cindy ya saat ini ya sebagai mahasiswa itu bisa menjadi support system bagi temannya gitu. Karena kita sebagai mahasiswa rantau atau perantau ini yang paling kita butuhkan itu sebetulnya support system gitu Jadi ya. curhat-curhat Iya, kecil tuh penting sekali ya Bu, penting apalagi gitu. saat merantau menjadi Iya. mahasiswa. Jadi mungkin yang sangat relate bagi mahasiswa teman dulu mungkin gitu ya, teman dulu, teman sahabatnya mungkin atau teman sekitar, teman kos mungkin gitu ya. Jadi itu bisa langkah awal bisa menyelamatkan mahasiswa bahwa memang pada saat merantau ini tidak semuanya berjalan baik-baik saja kan gitu. Kalau sebagai dosen saat ini mungkin saya sering kali melihat mahasiswa yang merantau itu kehilangan minat dan motivasi, apalagi mahasiswa yang semester akhir. Ya, seringkali menghilang, tidak bimbingan, biasanya sering bimbingan, kemudian ketika datang bimbingan terlihat aura-aura yang tidak mengenakan, mungkin Tidak ya bisa semangat lah ya, tidak Bu. semangat, betul sekali. Nah, mungkin di situ bisa jadi peran pembimbing maupun peran PA juga ya, pembimbing akademik itu bisa sebagai support system mahasiswa gitu. Tapi kadang kesepian ini sering dirasakan tapi tidak diakui sehingga menjadi tekanan dan dipendam secara terus-menerus ya pada akhirnya akan mengganggu secara emosional. Dan ini juga sudah termasuk sebagai mental health awareness kita gitu ya, bahwa apakah ketika mahasiswa sudah sampai ke tahap yang lebih lanjut butuh bantuan ya, butuh bantuan profesional, atau tadi sekedar langkah awalnya adalah peran dari dosen dan teman gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman tuh harus bisa mengenali tanda-tanda dari stres itu ya, dan segeralah datang atau cerita ke teman dekat supaya tidak menjadi hambatan untuk perkuliahan itu sendiri. Nah, Ibu, dari tekanan tersebut, kadang ada mahasiswa yang merasakan homesick di awal perkuliahan. Itu biasanya kenapa ya, Bu? Iya, jadi homesick ini sebetulnya seringkali dialami bagi sebagian perantau mungkin gitu ya. Karena homesick ini muncul karena loss of familiarity dan emotional anchor. Jadi kadang secara psikologis otak kita itu butuh rasa aman. Jadi ketika kita sering melakukan aktivitas atau rutinitas yang familiar kita lakukan, kemudian ketika kita merantau hal tersebut hilang. Nah, di sini kadang otak kita mencari rasa aman dari hal tersebut. Nah, jadi ketika kita mengalami homesick, dan tentunya pasti akan mengalami homesick gitu ya, sebagian besar perantau, perlu adanya strategi untuk mengatasi homesick tersebut. Bisa dengan cara kita meng-create rutinitas kecil yang bisa kita sebut sebagai mini house gitu ya, rumah-rumah kecil di tempat kita merantau itu, dengan cara mungkin kita bisa membangun rutinitas kecil mulai dari mencari kegiatan yang kita sukai. Olahraga, betul, olahraga, misalkan suka musik atau suka seni atau organisasi itu juga bisa, itu kita lakukan untuk mengisi kekosongan dari perasaan sepi kita itu. Kemudian tentunya lagi-lagi saya menyarankan sekali mahasiswa untuk menemukan 2-3 safety people ya, supaya dia bisa memiliki rumah atau rasa aman secara emosional dulu gitu. Dan yang terakhir mungkin perannya kampus juga bisa di salah satu salah satu strategi dari homesick tersebut gitu ya. Jadi kampus ini tidak hanya sebagai tempat kuliah atau tempat pendidikan, tapi juga bisa menjadi rumah kedua bagi mahasiswa untuk mengeksplor apapun yang dia miliki. Gitu.
Jadi rasa homesick itu memang sering muncul ya Bu terhadap mahasiswa. Mungkin untuk menghadapi semua itu kita bisa mengisi kekosongan dengan hobi atau bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Iya, betul. Tapi seringkali Cindy kesalahan-kesalahan mahasiswa ya dalam mengatasi homesick ini, contohnya dia mendapatkan atau mencari distraksi yang pada hakikatnya gitu ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Yang negatif lah ya, Negatif Bu, dan ya. yang positif Yang positif, ya. gitu. Distraksi yang positif mungkin bagus gitu ya. Distraksinya contohnya misalkan dia ikut komunitas baca, komunitas menulis, ikut olahraga gitu. Karena distraksi ini menarik otak kita untuk fokus ke hal lain selain hal yang sepi tadi gitu ya. Tapi kadangkala distraksi yang dipilih adalah distraksi yang negatif. Ya, distraksi yang negatif itu banyak sekali. Contohnya di lapangan banyak orang mendatangi tempat-tempat atau perkumpulan nongkrong lah ya kita sebut, hal yang tidak ada manfaatnya. Sehingga di sana sering muncul hal-hal yang kita anggap negatif mungkin ya. Dari situ juga muncul kenakalan remaja, pergaulan bebas, mungkin terus penggunaan nafza dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat dihindari sebetulnya. Distraksi ke arah positif boleh, tapi kalau distraksi ke arah negatif tuh jangan gitu. Mungkin juga ada hal lagi yang sangat relate ya, ketika memang kurangnya cara untuk problem solving gitu ya. Pada akhirnya si mahasiswa ini akan attach ke satu orang. Misalkan dia akan mencari satu orang, baik itu mungkin pasangan atau temannya, jadi sehingga semua kehidupannya mungkin bisa dibilang atau apapun kegiatan ya hanya terdistraksi ke satu orang itu. Nah, karena tadi ya, jadi mungkin saran saya memang carilah atau bangunlah rutinitas kecil yang kalian sukai sebagai mini home tadi gitu ya, supaya rasa-rasa homesick itu bisa tersampaikan gitu. Dan terakhir mungkin rasa homesick ini bisa sedikit kita obati dengan menelpon keluarga yang ada di rumah gitu ya, baik itu orang tua, saudara kita mungkin. Jadi sehingga ketika yang kita rindukan adalah sesosok orang gitu ya, bisa diobati dengan cara tersebut. Jadi untuk menghadapi rasa homesick ini boleh sekali ya kita mencari teman untuk bercerita, mengikuti kegiatan-kegiatan, serta menelpon keluarga yang di rumah pun itu boleh sekali ya Bu. Betul. Nah, dari krisis-krisis tadi nih Bu, cara adaptasi mahasiswanya itu seperti apa ya Bu? Ya, untuk beradaptasi sih tentunya yang tadi ya sudah kita singgung di awal ya, jadi mahasiswa wajib untuk tahu apa yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Karena kan kita tadi konteksnya bahwa hidup mandiri bukan hanya sekedar jauh dari rumah, tapi bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sehingga yang perlu kita penuhi dari diri kita tadi berkaitan dengan rasa aman dulu. Rasa aman itu bisa dari tempat, bisa dari orang. Kalau dari tempat, ya mungkin kita bisa menemukan tempat tinggal, kosan gitu ya, makanya kalau mahasiswa mah kosan yang kita anggap aman, kita anggap safety di situ, ada lingkungan-lingkungan yang juga mendukung, yang suportif, kemudian diisi dengan rutinitas-rutinitas kecil yang kita suka gitu ya. Kemudian jangan lupa juga kita harus punya safety people, orang yang kita anggap aman, sehingga ketika kita butuh untuk ngobrol, hanya sekedar ngobrol ringan, kita bisa menemukan sesosok orang yang aman secara emosional. Gak perlu banyak, cukup 2-3, yang penting jadi support system di hidup kita. Gitu. Itu juga cukup ya Bu? Iya. Nah Bu, dari pembahasan tadi, kira-kira ada gak Bu pesan untuk mahasiswa rantau pada saat mulai kuliah? Ya. Jadi menurut saya merantau itu nggak selamanya indah dan nggak selalu indah gitu ya. Kadangkala kita merasakan kesedihan, kesepian, rasa bingung, dan itu semua adalah hal yang normal. Itu bagian dari proses. Itu bagian dari proses untuk kita bertumbuh. Sehingga ketika teman-teman mungkin yang nonton, baik itu perantau maupun mahasiswa yang merantau, ketika hari ini kalian merasa sangat sulit dan berat, ya, it's okay to not be okay. Tapi kita perlu mencari support system
bisa mencari orang yang bisa mengisi kekosongan kita sehingga kata merantau itu tidak lagi menakutkan atau dari konteks yang negatif gitu ya. Ketika kita melihat ke belakang, mungkin proses kita selama ini lah yang akan membuat kita menjadi versi kita yang lebih baik untuk saat ini. Mungkin yang terakhir Bu nih, ada beberapa tips nggak dari Ibu untuk mahasiswa rantau supaya tetap mandiri tanpa mengorbankan kesehatan mentalnya itu. Ya. Dari saya mungkin jangan hanya fokus untuk bertahan, tapi fokuslah untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Karena seringkali mahasiswa melupakan kesehatan mental dan mengutamakan kesehatan fisik gitu ya, dibandingkan dengan kondisi yang ada gitu. Mungkin itu sih dari saya. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi kita jadi tahu bahwa menjadi mahasiswa rantau itu bukan hal yang mudah. Wajar banget nih kalau teman-teman ngerasa lelah, kesepian, bahkan homesick. Karena kita sedang berada di fase belajar mandiri dan juga keluar dari zona nyaman. Tapi ingat, di balik rasa rindu ini ada pendewasaan yang sedang dijalani, mulai dari mengatur kehidupan sendiri, mengambil keputusan sendiri, serta bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Namun perlu diingat juga teman-teman kalau kesehatan mental itu harus tetap dijaga dan menjadi prioritas. Jangan sampai teman-teman memaksakan untuk terlihat kuat, padahal sebenarnya teman-teman butuh orang untuk berbagi cerita, curhat, dan bersandar. Kalau kamu lagi homesick, itu bukan tandanya kamu lemah, tapi tandanya kamu memiliki tempat untuk pulang dan bercerita. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi mengajarkan kepada kita bahwa menjadi mahasiswa rantau itu bukan suatu hal yang mudah. Kita belajar untuk beradaptasi dan mengatur semuanya sendiri, mengambil keputusan sendiri, serta bertanggung jawab atas hal yang kita lakukan. Tapi ingat teman-teman, kesehatan mental juga harus dijaga dan menjadi prioritas. Jangan anggap sepele. Nah, teman-teman, kita sebagai mahasiswa rantau harus saling berbagi cerita dan juga membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Karena pada dasarnya kita di sini sama-sama mencari ilmu di tempat, lingkungan, dan kampus yang sama. Nah, terima kasih kepada Ibu Wastu atas luangan waktunya karena bisa hadir di sini. Semoga informasi dan segala tips yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa rantau. Mungkin dari saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di ruang podcast BK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita tapi tidak dalam hal memang kita takut kan ada kamera dan mereka berdua ya. Kalau mereka nggak ada kayaknya kita bisa ngobrol ya. Saya itu juga gitu, kalau ada orang berdua ini dari yang bisa ngomong jadi nggak bisa ngomong. Sama. Kita lihat ke kamera dulu ya. Bye-bye.